Pemirsa dimanapun Anda berada, kami sudah bersama dengan Roy Mandey, saat ini sebagai Ketua Afiliasi Global Retail Association, dan beliau juga sebagai mantan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo 10 tahun selama 10 tahun. Selama 2 periode Pak Roy sudah dapat pengalaman sebagai Ketua Aprindo dalam mengelola retail dan mengorganisir tentang perkembangan retail di Indonesia. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan Pak Roy. Kami akan membahas soal perkembangan retail di Indonesia dan masalah pangan di Indonesia. Dan setiap keluarga, setiap orang pasti membutuhkan retail. Nah, untuk perkembangan retail saat ini kami akan segera membahas. Pak Roy, ya, bagaimana perkembangan retail saat ini sebenarnya untuk saat ini? Ya, terima kasih Pak Haris. Kita ketahui bahwa saat ini retail modern menjadi tulang punggung dari konsumsi rumah tangga. Ya. Kita ketahui bahwa konsumsi rumah tangga itu adalah kontributor terbesar dari pertumbuhan ekonomi kita. Ya, konsumsi rumah tangga menempati porsi hampir 53%, tepatnya 52,8 di semester yang lalu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita 5,11%. Jadi tentunya bersama dengan retail modern ya yang menjadi kontributor buat konsumsi rumah tangga atau dasar dari pertumbuhan ekonomi kita, terdapat juga yang namanya pasar rakyat atau pasar tradisional, dan sekarang begitu berkembang yang namanya e-commerce atau online trading. Tetapi tempat berbelanja masyarakat ketika masyarakat ingin membeli sayur mayur, kemudian ikan yang segar, daging yang segar, kemudian juga mereka ingin mendapatkan kebutuhan pokok, umumnya mereka datang ke retail modern, toko retail modern ya, untuk mendapatkan yang fresh ya, untuk mendapatkan juga yang harganya stabil, karena memang kan tidak terjadi tawar-menawar di retail itu. Kemudian juga ketersediaan yang terjaga. Nah, retail modern di Indonesia ada 5 yang disebut dengan format retail modern di Indonesia. Yang pertama tentunya kita ketahui yang paling umum dekat dengan masyarakat itu minimarket. Minimarket. Ya. Kemudian yang lebih lengkap dari minimarket, karena minimarket itu 60-80 meter persegi saja dengan jumlah SKU atau produk lebih kurang sekitar hampir 200-an SKU. Kemudian yang lebih besar dan lebih komplit lagi itu namanya supermarket. Jadi minimarket, supermarket. Supermarket bisa sampai 1.500 sampai 2.000 stok per unit SKU, beragam macam produk yang bisa didapat itu di supermarket. Kemudian ketiga yang namanya hypermarket. Itu lebih luas lagi. Kalau tadi 2.000-an meter, kalau hypermarket itu bisa sampai 4.000-an meter persegi, 5.000 meter persegi. Nah, di atas hypermarket atau tipe keempat retail modern di Indonesia adalah yang disebut wholesaler atau grosir. Nah, itu sekitar 5.000 meter persegi lah ya. Banyakan di grosir itu barang-barang atau kebutuhan masyarakat dijual dalam bentuk lusinan atau grosiran supaya nanti bisa dibeli oleh para pedagang, warung dan lain sebagainya, dan dijual belikan lagi kepada masyarakat. Nah, tipe terakhir yang disebut department store. Nah, department store itu adalah lebih di Indonesia lebih banyak disebut sebagai toko pakaian ya, toko sandang ya. Kalau yang tadi 4 tadi lebih banyak disebut toko pangan. Kalau yang department store lebih banyak menyebutnya toko sandang atau yang menyediakan pakaian, busana, celana, kemudian juga sepatu, ya, topi. Tapi ada makanan juga. Department store biasanya tidak ada makanan karena memang betul-betul dia fashion, fashion. Jadi saya ambil contoh ya, minimarket itu misalnya Alfamart, Indomart, Freshmart ya. Kemudian juga Kokomart ya, kemudian juga kalau supermarket itu contohnya Superindo ya, kemudian juga hypermarket itu contohnya Hypermart ya, Transmart. Kemudian kalau yang wholesaler itu contohnya Indogrosir, Lotte Grosir. Kemudian department store contohnya Matahari. Ya, Matahari Dep Store. Kemudian juga Sogo ya, beberapa department store lainnya. Jadi
Itulah 5 tipe retail modern di Indonesia yang memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga. Nah, sekarang daya beli masyarakat ini gimana untuk penggolongan retail ini? Ada supermarket, minimarket, mana yang masyarakat lebih pilih? Ya, tentunya sekarang dengan perkembangan zaman, semua retail modern itu sudah juga menyiapkan atau menyediakan online. Jadi online, offline, offline, online atau yang disebut omni-channel. Nah, kalau ditanya mana yang lebih banyak dikunjungi atau yang lebih banyak didatangi, ya tentunya yang lebih dekat dengan konsumen, yang lebih dekat dengan perumahan, yang lebih dekat dengan wilayah-wilayah pemukiman. Nah, itulah yang paling sering didatangi ya, karena pulang kantor atau pulang dari sekolah dan lain sebagainya. Dan ya beli secukupnya hanya untuk kebutuhan makan minum pada hari itu saja sudah terdukung oleh classified yang namanya minimarket. Tapi kalau untuk belanja mingguan misalnya supaya tidak bolak-balik untuk membeli daging, ikan dan sebagainya, yang biasanya mereka baru nanti datang ke supermarket atau hypermarket di tempat wilayah kota, provinsi, kabupaten, kota. Tapi kalau sudah mau hari raya, ya Ramadan, yang sekarang mau persiapan Lebaran atau juga untuk Natura, Natal Tahun Baru, itu ya biasanya mereka membeli baju, sepatu dan sebagainya ke department store. Jadi dilihat dari musimnya atau masanya, masyarakat akan berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan juga musim atau saat merayakan sesuatu atau memerlukan kebutuhan sehari-hari di masa tertentu. Nah, Pak Roy, ini kan saya juga dengar beberapa tahun lalu, mungkin ada saat ini juga, banyak gerai dari supermarket itu tutup. Nah, itu kenapa itu sampai mereka tutup? Betul, satu adalah yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Artinya, ketika zaman berubah, kemudian juga behavior masyarakat atau perilaku masyarakat, perilaku daripada konsumen berubah, tentu retailnya juga harus berubah. Nah, terkadang yang membuat ada penutupan dan lain sebagainya, satu adalah karena perubahan itu belum terjadi di retailnya itu. Konsumen sekarang lebih ingin berbelanja dengan kenyamanan, dengan selain keamanan, tapi juga seringkali berharap adanya mungkin hiburan di dalam supermarket atau department store-nya. Kalau kita lihat sekarang department store bahkan ada tempat playground buat anak-anak, jadi bapak ibunya belanja, anak-anak bisa bermain. Kemudian juga kalau di hypermarket, supermarket banyak juga sampling-sampling ya produk-produk baru atau produk-produk dari suatu negara yang dipromosikan. Jadi ada experience di sana. Nah, itu perlu diikuti zamannya sekarang ini dengan memberikan experience. Nah, kemudian yang kedua adalah penutupan itu juga selain yang pertama karena mungkin belum bisa mengadopsi perkembangan atau teknologi atau juga pembaruan dari perilaku konsumen. Yang kedua, kemungkinan besar dan biasanya adalah karena wilayah tersebut sudah tidak memberikan potensi, sehingga mereka harus mengalokasikan tokonya, menutup dan memindahkan ke lokasi yang lain. Jadi misalnya dulunya itu perumahan, tapi karena pengembangan wilayah ternyata di situ jadi pertokoan atau jadi pusat dagang. Otomatis kan pemukimannya berubah atau pindah. Nah, sehingga di wilayah itu sudah kurang yang datang karena memang perubahannya sudah berubah. Jadi ya otomatis harus ditutup dulu, kemudian dialokasikan pindah ke tempat lain. Jadi penutupan itu bukan hanya sekedar menandakan bahwa matinya retail atau matinya suatu perusahaan atau korporasi, tapi justru ini adalah suatu kondisi di mana kondisi ini merupakan keniscayaan zaman. Harus berubah, harus juga lebih experience ya dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi dan itu yang saat ini kita lihat di berbagai tempat, di berbagai lokasi. Apakah ada pengaruh dengan belanja online dari masyarakat, terjadi pola? Ya, betul. Ada pergeseran pola online, offline ke online, online juga ke offline. Tetapi sekarang omnichannel itu justru sudah seluruh retail melakukannya. Artinya begini, kalau pada saat sebelum adanya online itu memang offline biasanya berdiri sendiri, toko,
kemudian pengembangan dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini setiap offline sudah punya online, sudah punya aplikasi, baik yang bisa dibeli lewat handphone ya, aplikasinya dibuka, kemudian lewat internet dan sebagainya. Kemudian online juga pun sekarang sudah punya offline, ada beberapa online yang juga membuka toko. Nah jadi bukan fenomena penutupan itu bukan karena sekarang ini bukan karena disebut sebagai dampak daripada online, tapi memang lebih kepada customer behavior, perilaku konsumen yang menuntut perubahan. Jadi ya otomatis retail harus tampil beda, harus menampilkan experience bagi konsumen, kemudian juga harus memberikan berbagai gimmick ya, berbagai program loyalty dan lain sebagainya yang sangat dapat dirasakan langsung oleh konsumen. Itu yang jauh lebih penting. Nah, kehadiran misalnya kan gerai ini kan masuk desa. Nah, ini kan ada UMKM, tantangannya ada warung-warung. Nah, itu katanya mau mematikan warung tempat. Nah, ini apakah tantangan dari supermarket ini? Betul. Ya, ini yang perlu diklarifikasi atau diluruskan bahwa retail atau kami sebagai pelaku usaha retail ya kebanyakan di Indonesia ya, minimarket, supermarket, hypermarket, dep store apa sebenarnya tidak berupaya atau tidak berkeinginan untuk mematikan. Karena kami justru menganggap saudara-saudara kita misalnya yang menghasilkan UMKM, produk-produk UMKM, ataupun juga warung-warung, ataupun juga sekarang ada koperasi desa ya, Merah Putih dan sebagainya, sebenarnya kita berharap bisa dibangun kemitraan justru. Nah ini yang perlu difasilitasi oleh pemerintah sebagai wasit, sebagai penguasa, bagaimana menghidupkan semuanya ini tanpa saling mematikan. Nah kondisinya, saya ambil contoh misalnya, kita untuk menjual sayur mayur misalnya, atau menjual kebutuhan pokok beras, atau menjual apapun yang sekarang yang sangat dibutuhkan masyarakat, kan kalau dibuat kemitraan, kita bisa membeli sumber-sumber yang ada di desa, misalnya yang dihasilkan di desa, apakah sayur mayur, apakah contoh misalnya ya, kemudian juga beras yang memang kan dihasilkan di desa, kemudian digiling dan dijual ke kota kan. Nah kalau kita bisa difasilitasi, dibuat kemitraan, nah kita kan bisa langsung berhubungan dengan Koperasi Desa Merah Putih atau warung-warung yang ada di desa itu, supaya kita bisa mengambil produknya dan produk tersebut kita bawa ke retail dan kita jual kemana-mana. Nah itu kan saling win-win, menguntungkan. Nah sebagai info juga sekarang ini semua retail modern, khususnya yang minimarket, supermarket, hypermarket juga sekarang menerima sekali UMKM yang dari desa atau dari kecamatan, dari kota madya, kabupaten. Karena sekarang ternyata produk-produk UMKM juga bagus-bagus, sangat diminati masyarakat. Jadi itu juga kalau dibangun kemitraannya kan tentunya menguntungkan bagi UMKM-nya ya, atau tadi yang di desa tadi, penghasil-penghasil di desa, apapun komoditinya, kemudian dijualkan lewat retail dengan seluruh jaringan nasional. Jadi ya ini kan tentunya bisa bermitra kan. Nah itu, jadi sebenarnya kita berharap pemerintah lebih mendalami juga mengenai peran masing-masing, dan kami juga tentunya berkeinginan bukan saling mematikan, tapi justru bagaimana dihidupkanlah bagaimana kemitraan ini bisa terjadi sehingga hasilnya kemitraan ini dapat dinikmati oleh masyarakat atau konsumen. Betul, saya setuju dengan pernyataan dari Pak Roy bahwa supermarket itu sebenarnya tidak mematikan untuk usaha-usaha kecil di desa, warung-warung. Karena masyarakat juga kan kalau mau beli eceran, itu, saya lihat kan mereka ke warung. Mungkin kalau dalam jumlah besar ke supermarket. Tapi kalau cuma misalnya mereka beli eceran kan pasti ke supermarket. Betul, itu yang disebut segmentasi, segmentasi market. Jadi kalau yang namanya retail itu segmennya tidak sama dengan yang di warung atau yang di nanti di koperasi desa. Karena ya koperasi desa atau warung kan cuma bersebelahan dengan rumah rakyat kan, masyarakat kan, tentu mereka lebih cepat untuk berbelanja ke situ daripada mereka harus naik kendaraan dulu untuk mendapatkan minimarket, supermarket. Jadi segmennya memang sudah berbeda, dan kita retail itu hadir sebenarnya selain juga menghidupkan buat UMKM yang kita terima untuk dijual di retail, kita juga kan hadir di mana-mana ini menyerap tenaga kerja. Kemudian juga melakukan investasi kan, berarti ini juga baik buat fasilitas daerah. Dan yang paling
paling mudah sekarang juga dilihat retail-retail bisa minimarket juga mengadop usaha-usaha rakyat, misalnya di depan minimarket ada yang jual pisang goreng, ada yang jual siomay. Nah itu semua UMKM dari wilayah situ. Nah itulah maksudnya. Jadi kemitraan ini perlu dibangun, dikokohkan, dikuatkan sehingga satu yang lainnya itu tidak menimbulkan polemik, tapi justru menimbulkan semangat kebersamaan untuk maju bersama. Ya. Oke, jadi tantangannya supermarket dan hypermarket itu ya. Jadi, Ya, supaya difasilitasi. mungkin tantangan lain regulasi dari pemerintah gimana Pak? Ya, Yang- untuk terus terang untuk regulasi tentu kita berharap ada dua yang selalu kami harapkan. Satu adalah kemudahan berusaha, ease of doing business, dan juga bagaimana kepastian hukum atau regulasi. Jadi ini tidak hanya di retail, tapi semua pelaku usaha juga mengidamkan dua poin ini. Nah, kalau kami dari retail itu melihatnya kemudahan berusaha dan kepastian hukum juga menjadi penting. Ya, misalnya di dalam simplifikasi pengurusan izin. Nah, ini bagaimana supaya misalnya yang namanya one stop solution atau satu atap, pelayanan satu atap, betul-betullah satu atap. Karena kenyataannya sekarang di beberapa daerah dibilang pelayanan satu atap, tapi tetap juga harus mengurus kemana-mana. Nah, ini apa yang diharapkan di pemerintah pusat ini belum terimplementasi semua di pemerintah daerah karena ada otonomi daerah kan. Nah, ini yang seringkali masih jadi hambatan yang tidak membuat kita lebih mudah untuk berusaha. Kemudian yang kedua, regulasi dan lain sebagainya, kita berharap regulasi itu perlu diganti analoginya yang berkaitan dengan kata-kata pembatasan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan ada kata-kata di dalam regulasi, di dalam peraturan Kementerian Perdagangan atau peraturan pemerintah pusat dan lain sebagainya, itu semuanya itu kalau ada kata-kata pembatasan itu berarti kita juga membatasi untuk investasi secara tidak langsung ya. Pemerintah juga membatasi untuk investasi, pemerintah juga membatasi untuk penyerapan tenaga kerja, padahal masyarakat membutuhkan. Juga pemerintah membatasi hasil pajak. Kalau kita dibatasi kan berarti hasil pajak juga dibatasi. Nah, kami lebih mengusulkan dalam berbagai regulasi yang ada, kata-kata pembatasan itu digantikan dengan kata pengaturan. Nah, pengaturan kan berarti ada yang mengatur dan ada yang diatur. Kalau pembatasan kan satu line saja. Memang dari yang memberi yang mempunyai wewenang memberi batas kan, itu kalau pembatasan. Tapi kalau pengaturan itu berarti ada komunikasi di situ, ada kesepakatan di situ bagaimana mengatur supaya di wilayah itu misalnya tidak terlalu banyak misalnya minimarketnya atau supermarketnya atau apa, tapi diatur supaya pakai zoning ya. Kemudian kita punya RDTR kan, sebenarnya ini juga menjadi satu hal yang perlu disemangati oleh pemerintah karena RDTR kita belum seluruh provinsi, belum seluruh kabupaten kota untuk pengaturan itu. Nah, itu yang membuat akhirnya masih sporadis. Nah, itu marilah kita buat pengaturan bukan pembatasan, sehingga tetap ada investasi yang masuk ke daerah tersebut, tetap ada penyerapan tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahunnya, dan tetap ada kontribusi daripada produk-produk yang dijualkan untuk PPN, penghasilan pajak pertambahan nilai lewat PPN. Nah, ini kan kalau didirikan dengan baik dan itu dikomitmenkan yang sama dari pemerintah pusat dan daerah, ya, itu tentunya menjadi sesuatu yang optimal. Nah, sekarang kan masyarakat masih bingung cara pembatasannya, pengaturannya tentang kehadiran supermarket, minimarket di suatu wilayah di kelurahan atau di desa. Ini jaraknya berapa meter misalnya dari satu supermarket baru bisa didirikan oleh supermarket lain. Iya, betul. Nah, itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, jadi sebenarnya sangat simpel saja bila semangat dari pemerintah itu melihatnya untuk pengaturan, bukan pembatasan. Jadi begini contohnya, misalnya memang perlu diatur kan untuk jarak misalnya, tapi kan kita tahu yang namanya pasar rakyat atau warung dan retail modern itu kan segmennya udah berbeda. Nggak akan saling ngisi tuh. Misalnya contoh yang ke pasar rakyat itu biasanya yang subuh jam 5 pagi ya, setengah 6 pagi itu berbelanja, jam 4 pagi ya mereka berbelanja karena pasar biasanya dibuka jam itu. Nah, sementara retail kan bukanya jam 10 pagi. Jadi yang berbelanja di retail itu kebanyakan mungkin pagi
agak kurang, agak sedikit sampai sore yang baru orang pulang kantor berbelanja misalnya, atau pulang sekolah, pulang kuliah dan sebagainya. Nah, jadi pengaturan itu sebenarnya boleh saja diatur dengan sistem apapun namanya, tetapi perlu disepakati bersama, bukan poinnya pada pengaturan jaraknya, tapi poinnya adalah bagaimana pengaturan kemitraannya. Jadi contohnya misalnya, oke, sudah diatur lah itu, oke, nah sekarang bagaimana nih pengaturan kemitraannya? Misalnya si warung atau si pasar bisa mengambil atau membeli produk yang ada di stoknya retail ya dengan harga yang lebih baik, bertimbang mereka ambil di grosir pasar atau ambil di pedagang besar pasar atau agen atau subagen yang harganya mungkin lebih mahal. Jadi ada kemitraan dengan retail modern, karena retail modern ini kan semua harganya ini dikelola dengan sistem inventory, sistem stok yang bagus, sistem pembelian atau mendatangkan logistik transportasi yang bagus, sehingga barang itu pasti lebih efisien bertimbang barang itu kalau dijual oleh agen. Nah, contohnya juga misalnya, kalau retail itu biasanya ngambil dari distributor 1 atau distributor 2 dari principal. Nah, kalau warung ngambil dari pedagang besar, agen atau subagen, itu sudah tier 4. Sudah distributor 1, distributor 2, kemudian agen dari subagen. Nah, ngambilnya sudah dari level 4 atau level 3, yang harganya pasti sudah berbeda dengan harga yang kalau kita ambil dari D1 dan D2. Nah, manajemen stok ini kan bisa saling membantu. Justru kalau jaraknya berjauhan, cost-nya jadi lebih besar. Tapi kalau jaraknya memang pas, diatur, disepakati bersama, ya sistem stok ini bisa saling membantu buat si warung juga mendapatkan harga yang lebih baik. Daripada ngambil sekarang, ambil dari D4 atau D3. Tapi ngambil dari retail modern yang memang ngambilnya dari D1, D2. Nah, pola-pola seperti itu kan jauh lebih penting daripada hanya mengatur jarak. Oh, ini jaraknya terlalu dekat nih, bikin jauh lagi apa segala. Padahal kalau kemitraannya bisa diatur, justru jaraknya lebih jauh, nanti ongkos mengambil produknya kalau memang mau ngambil dari retail ya, dari distribution center retail, kan lebih jauh. Jadi ya pengaturan itu lebih tepat lah, yang sama-sama saling menguntungkan, saling memajukan untuk satu kemitraan. Berarti Pak Roy juga setuju bahwa kehadiran minimarket, supermarket di satu kelurahan, di desa, dimanapun berada, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sangat bermanfaat. Ya, tinggal bagaimana pemerintah menempatkan dan memiliki pendalaman terhadap makna masing-masing channel distribution ini. Jadi retail itu adalah channel distribusi kan, barang daripada produsen kepada rakyat. Warung juga kan begitu, channel distribusi barang dari prinsipal, dari produsen kepada rakyat. Nah, ini bagaimana dirigenisasi, diorkestra dengan baik, sehingga sifatnya bukan tadi ya pembatasan, pelarangan, tapi pengaturan bersama melibatkan seluruh pihak. Ada pemerintah pusat, daerah, ada juga pelaku usahanya, silakan ada akademisi, ada media. Yuk kita atur bagaimana baiknya di wilayah tersebut, supaya saling menguntungkan, saling bermitra, saling membantu, gotong royong, guyup, solid. Kan yang kita lakukan ini semuanya, apa yang kita lakukan misalnya retail atau warung kan sama-sama konsumsi rumah tangga kan. Nah, konsumsi rumah tangga itu kalau terjaga harganya, tersedia barangnya, maka konsumsi rumah tangga itu akan bagus dan dampaknya kepada kontribusi pertumbuhan ekonomi kita. Ya, jadi sewaktu-waktu mereka mau belanja, mau beli bahan makanan, selalu ada. Selalu ada, karena kan kalau retail kan, retail itu paling kuat sistemnya. Jadi sistem stoknya, kemudian logistik handling, apa semua principal connection, itu semua sistem, dan itu di kekuatan daripada retail. Nah, warung kekuatannya apa? Komunitasnya, ya kan? Warung itu banyak pelanggan, ibu-ibu, ya siapapun, ini udah ya karena sudah hidup lama ya di dalam wilayah situ, jadi udah saling kenal. Komunitasnya, sosialnya yang kuat. Nah, bagaimana mempersatukan ini? Sistem yang kuat, komunitas yang kuat, ya, karena market segmennya udah beda-beda masing-masing, ini dipersatukan, didirigen, diorkestra oleh pemerintah. Apa Pak Roy setuju bahwa kehadiran supermarket, hypermart ini sangat menunjang untuk ketahanan pangan? Nah, kita bicara sekarang ke pangan sekaligus switch ya. Jadi karena ini bagaimana peran retail modern terhadap ketahanan pangan ataupun juga warung atau pasar rakyat. Nah, di Indonesia yang namanya sistem pangan itu terbagi 3. Ada yang pertama disebut keamanan pangan, kemudian ketahanan pangan,
Kemudian yang ketiga, yang paling atas itu adalah kedaulatan pangan. Nah, ketika kita berbicara keamanan pangan, jadi bagaimana farm to food, istilahnya farm to food, bagaimana makanan yang dari olahan atau yang dari, ya kita tahu misalnya kita makan nasi karena ada berasnya kan, ada gabahnya, kemudian beras, kemudian panen, kemudian digiling, kemudian di packing, dan akhirnya didistribusikan di retail atau warung, baru masyarakat belanja, beli, konsumen beli, baru makan, dimasak. Nah, farm to food itu bicara keamanan pangan. Jadi bagaimana keamanan pangan ini, bagaimana ketersediaan pangan, ya, kemudian juga kestabilan harga itu mumpuni. Itu yang perlu dijaga, ya. Kemudian kedua, ketahanan pangan. Nah, kalau ketahanan pangan berarti ini berbicara bagaimana peran daripada pemerintah dan seluruh pelaku usaha komoditi itu untuk bersama-sama menjaga yang namanya produktivitas, ya. Produktivitas itu artinya jangan sampai ada yang gagal panen. Nah, saya itu selalu dalam berbagai kesempatan di forum grup diskusi itu selalu menampik ada istilah yang, oh ini gara-gara cuaca gagal panen. Ya. Kan itu setiap tahun selalu terjadi. Yang namanya gara-gara cuaca, menyalahkan cuaca. Di mana cuaca itu tidak bisa dikontrol. Siapapun manusianya, siapapun negaranya, siapapun pemimpinnya nggak bisa kontrol cuaca, itu fenomena alam. Nah, jadi bagaimana kalau karena cuaca gagal panen, ya dibuatlah roadmap, rencana ke depan supaya tidak tergantung sama cuaca. Contohnya begini, bagaimana untuk menanamnya misalnya di hidroponik, ya sayur mayur atau cabai itu. Cabai kan kalau musim hujan mati dia, nggak bisa panen. Nah, cabai makanan utama masyarakat Indonesia, dibuatlah tanaman hidroponik. Artinya banyak hal yang sekarang terjadi di berbagai global dunia, ya, untuk bicara pangan, karena kami afiliasi Global Retail Association itu melihat di berbagai negara itu yang namanya teknologi pangan sudah diserap. Jadi tidak, teknologi pangan ini untuk mengatasi segala hal yang dibilang gagal panen karena cuaca. Cuaca, kenapa mau disalahkan cuacanya? Orang cuaca nggak bisa kita kontrol. Tapi bagaimana mensolusikan karena ada masalah cuaca lewat teknologi pangan atau lewat sumber daya productivity yang lebih baik, lebih mumpuni, mengikuti gimana perkembangan zaman yang di berbagai negara sudah bisa mengatasinya. Itu harus diadopt, ya. Itu bicara ketahanan pangan. Nah, kemudian kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan artinya kita bisa swasembada. Bagaimana kita bisa swasembada? Ya, jangan tergantung impor, ya. Nah, ya kita puji Tuhan, syukur alhamdulillah bahwa kita sekarang ini dalam masa-masa yang disebut bukan swasembada pangan, tapi swasembada beras dan jagung. Ya, saya mengklarifikasi kalau ada istilah swasembada pangan itu belum saat ini di Indonesia. Karena apa? Kalau kita bicara swasembada pangan berarti seluruh pangan. Seluruh pangan, termasuk juga ya. Iya, macam-macam pangan itu kan kita bicara tidak hanya beras, tapi juga kita bicara juga cabai, kita bicara ya jagung tadi sudah swasembada sama beras yang sekarang, kemudian cabai, kemudian kita bicara pangan, semua yang dikonsumsi masyarakat itu komoditi pangan sebenarnya. Ya, kemudian bawang putih, bawang merah, itu semuanya kan pangan. Ya, kalau kita bicara swasembada pangan, semuanya udah swasembada. Nah, sekarang kan kenyataannya belum. Baru swasembada beras dan swasembada jagung. Jadi ini yang harus diluruskan. Nah, bagaimana supaya kedaulatan ini bisa terjadi? Ya kita harus memicu atau memacu dengan teknologi pangan, dengan segala knowledge, pengetahuan yang kita bisa absorb untuk kita bisa memiliki swasembada pangan. Ya, kebutuhan sapi untuk hari raya misalnya itu kan pangan juga yang dimakan. Ya, sementara sapi kita tahu defisit sekarang ini, kita harus impor. Kemudian apalagi misalnya swasembada kedelai, kita belum bisa. Kedelai itu kita hanya sekitar 8-9% yang bisa diproduksi, 90% harus ambil dari USA, ya, ambil dari Brasil, ambil dari negara-negara yang memang penghasil kedelai. Jadi harus impor. Nah, bagaimana supaya di dalam negeri itu bisa tumbuh berkembang? Padahal dulu kedelai kita produksinya di atas 50-60%. Nah, jadi ini kan penting bagi kita melihat
kedaulatan pangan itu, dan sangat setuju kami mendukung apa yang sekarang diwacanakan, dibicarakan untuk kita bagaimana menuju kedaulatan pangan di 2045 Indonesia emas. Nah itu harus mulai dari sekarang, bukan nanti 2044 atau 2043 baru dipikirkan. Sekarang bagaimana menyerap teknologi pangan? Sekarang bagaimana mensolusikan? Saya ambil contoh misalnya, kita tahu misalnya beras itu oke, sudah semadai ya sama jagung. Kita lihat yang masih impor, bawang putih misalnya, ya kita masih impor dari Cina. Kedelai kita masih impor dari Amerika. Benang ini juga masih impor, peniting dari Amerika. Gandum juga. Gandum dari Eropa. Nah, jadi kondisinya bagaimana kita swasembada? Nah, bisa kan kita melakukan kontrak farming di negara itu. Ya. Misalnya sumber bibitnya itu dari kita. Nah, kemudian karena tanahnya di sana lebih baik, di Indonesia memang belum bisa maksimal tanahnya, ya kita kontrak farming di negara itu, produknya itu ada produk kita, tapi kita kontrak lahannya, kontrak farmingnya, sehingga itu begitu hasil panen itu masuk ke Indonesia, bukan impor. Indonesia kan produknya Indonesia, kan tanahnya juga kontrak farming oleh Indonesia. Bisa dilakukan begitu? Mestinya bisa. Sapi misalnya, kita 17.600 pulau. Kenapa nggak dibuat peternakan sapi di satu pulau? Yang khusus memang itu untuk cattle, untuk sapi. Kemudian dengan segala feeding yang bagus, ya kita tahu sapi ini kan sumbernya juga dari USA, kemudian dari Australia misalnya. Nah kita ambil teknologi mereka tuh biasanya dalam berbagai pembicaraan yang kami ketahui bahwa mereka mau kasih segala hal yang berkaitan dengan teknologi, tapi kitanya siap atau tidak. Nah karena kita memang belum bisa memanfaatkan, sekarang kita pikirkan manfaatkan pulau-pulau itu. Jadi peternakan sapi khusus misalnya yang memang spesial. Jadi semua teknologi makanan minuman apa untuk kita kembang biakan spesial. Samalah seperti kayak kejadian kita penghasil minyak, tapi selama ini kita masih masak di Singapura, di kilang-kilang Singapura. Ketika selesai dimasak, minyaknya masuk Indonesia, bensinnya, gasolina masuk Indonesia, jadi impor. Nah, padahal kalau kita bangun kilang, memang investasinya mungkin signifikan. Tapi kalau kita bangun kilang yang signifikan, one time investment, selanjutnya kan masaknya di kilang Indonesia. Tidak perlu jual ke luar. Sehingga tidak impor migas, karena migas kita sangat tinggi. Nah itu contoh lah, itu bicara migas ya. Ini bicara pangan juga hampir sama. Jadi bagaimana kita melakukan pemanfaatan yang ada di Republik kita ini, gemar limpah, itu betul-betul maksimal, optimal. Sudah banyaklah para ahli pertanian, ahli perkebunan. Ayo kita bangun sama-sama sesuatu pemerintah kan yang sebagai eksekutor. Nah, dari tanggapan pemerintah selama ini terhadap usulan Pak Roy seperti teknologi pangan ini? Ya saya melihat kembali lagi ini opini ya, belum punya grid. Ya kalau grid itu artinya agile, cekatan dan mengejar gitu untuk bisa diimplementasikan. Kita gridnya masih belum maksimal untuk bagaimana mengadopsi yang namanya teknologi pangan, mempelajari, kemudian mengadop, menarik, mengambil, ya. Kemudian juga segala hal yang berkaitan dengan substitusi atau mitigasi. Nah ini yang masih kurang. Kalau kami melihat, saya melihat opininya itu mitigasinya misalnya apa ya, kayak tadi kontrak farming di negara yang memang penghasil beras misalnya. Ya, supaya kita konsisten nih. Vietnam, Thailand. Di sana negara itu, di sana kenapa berasnya begitu subur, begitu bagus? Karena mereka begitu panen, itu mereka langsung R&D lagi tanahnya dan mengembalikan lagi tanahnya kepada fungsi yang semula dan lebih optimal dari sebelumnya. Gitu ya. Jadi R&D-nya sangat kuat. Nah kita kan, ya mohon maaf, begitu panen ya kembali lagi masih konvensional, ya sehingga tanahnya ada yang bisa sehat kembali untuk panen lagi berikutnya, tapi ada tanah juga yang kritis akhirnya karena memang tidak di R&D tanahnya itu di Indonesia. Nah kalau di sana R&D-nya sangat kuat. Jadi bagaimana tanah di sana yang terbatas, Thailand kan tidak sebesar Indonesia kan. Tapi kenapa mereka penghasil beras yang terbaik? Karena tanahnya itu mereka senantiasa begitu panen, dirapikan lagi, dipupuk lagi, dikupas lagi. Pokoknya dengan research and development yang baik, harus menghasilkan
panen berikutnya yang lebih baik. Jadi kan ya itu kan sesuatu hal yang fundamental sebenarnya, dan itu bisa dilakukan sebenarnya. Nah itu kita tinggal menyerap aja cara-cara mereka itu. Para insinyur dari sini gimana? Kita nggak kekurangan lah tenaga-tenaga ahli ITB, pertanian, ya yang IPB, IPB dan lain sebagainya, tinggal didirigen dan tinggal didukung, disupport R&D, kemudian diberikan suatu planning yang baik, roadmap yang baik, ya sama-sama harus mengikut sertakan semua pihak, Pentahelix, sehingga ini bisa menjadi suatu kekuatan. Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi kekuatan pangan dunia. Ya, karena wilayahnya agraris kan. 17.600 pulau ya, dengan segala provinsi yang lebih daripada 34 provinsi, 38 ya sekarang kalau nggak salah, 516 kabupaten kota. Ya, begitu dinamis sekali, dan ya itu sesuatu yang tidak bisa hanya diungkapkan dalam berbagai euforia, tetapi harus ditekuni, dipelajari, direncanakan, dikembangkan, ditingkatkan dan lain sebagainya. Ya, tanpa ada unsur-unsur maksud dan tujuan lain selain maksud dan tujuan untuk Indonesia emas. Indonesia berpotensi menjadi negara yang menyediakan pangan dunia. Tapi Pak Roy optimis bahwa 2045 Indonesia emas bisa tercapai, khususnya ketahanan pangan. Ya, kalau kita berbicara, Pak Haris tanyakan sebagai pelaku usaha, saya pelaku usaha sama seperti pelaku usaha lainnya pasti harus optimis. Sama seperti pemerintah kan, optimis kan, menyuarakan hal-hal yang selalu optimis. Walaupun terkadang kita bisa menilai optimisme itu, ada yang optimismenya grade 10, grade 9, grade 8, grade 7, grade 6, grade 5, grade 4. Tapi tetap namanya optimis. Grade 3, grade 2, tapi tetap namanya optimis. Nah, kami juga seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana justru nawacita yang dulu pernah kita dengar ya, negara hadir ya di masyarakat, negara hadir juga di pelaku usaha, negara hadir juga di akademisi, negara hadir juga di seluruh kalangan masyarakat. Itu jargon yang memang sudah pernah ada, sekarang memang kurang terdengar, tetapi itu landasan-landasan yang kebaikan yang memajukan kita untuk menuju Indonesia emas, bahkan dieksplor lagi dengan masa-masa yang sekarang ini. Itu kita optimis 2045 seharusnya kita bisa tidak hanya keamanan pangan, tidak hanya ketahanan pangan, tapi memiliki kedaulatan pangan dalam sistem pangan di Indonesia. Oke, yang terakhir Pak Roy, untuk kesimpulan dari Pak Roy tentang kehadiran dari retail ini, supermarket, hypermart, dan dihubungkan dengan ketahanan pangan, gimana ini? Ya, tentunya retail modern sebagai semangat dari setiap retail ketika bangun, kemudian juga didirikan, kemudian akhirnya diakses oleh masyarakat dan sebagainya. Kami tetap berupaya dua hal yang tadi sudah saya sebutkan, bagaimana ketersediaan pangan bagi masyarakat, ya, dan juga kestabilan harga. Tapi kan kita harus memberi catatan, yang namanya ketersediaan pangan dan kestabilan harga itu terbagi terhadap barang-barang yang kami bisa kontrol sendiri, dan barang-barang kebutuhan pokok atau hari-hari yang kami nggak bisa kontrol, karena apa? Diatur oleh pemerintah. Ada harga eceran tertinggi, kemudian ada harga, kalau beras ada harga gabah ya, kemudian ada harga eceran tertinggi ya. Nah, ini semuanya kan satu ekosistem yang kita nggak bisa kontrol. Nah, ini tentu ada bagian kami dan ada juga bagian pemerintah. Jadi pesan atau opini akhir saya adalah bagaimana orkestra yang optimal, baik itu pemerintah, kementerian lembaga, pelaku usaha, akademisi, media, ya, dan seluruh masyarakat ini dapat disatukan bahu-membahu, guyup, gotong royong, nggak saling mematikan, nggak ada maksud itu, tapi saling memberikan dukungan satu lainnya, supporting, kemitraan, dengan kata-kata pengaturan, bukan pembatasan atau pelarangan. Itu kiranya menjadi sesuatu yang tetap diingat dan tetap juga dikonkretkan untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan bangsa, untuk Indonesia Emas 2045.
Oke, terima kasih Pak Roy sudah hadir bersama kami. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian dialog kita dengan Pak Roy Mandey sebagai Ketua Umum Afiliasi Global Retail Association. Agra. Beliau juga sebagai mantan Ketua Umum Aprindo. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo. Kami sudah bicarakan tadi mengenai masalah kehadiran retail modern dan masalah ketahanan pangan. Jadi mungkin kesimpulan Anda bisa menyimpulkan sendiri. Yang penting di sini bahwa kehadiran retail modern tidak mematikan usaha UMKM dan warung-warung yang ada di desa dan di kelurahan, dan demi menyukseskan ketahanan pangan yang karena biar bagaimanapun retail modern juga turut menyukseskan dalam kontribusi untuk menyediakan ketahanan pangan. Oke, terima kasih. Kita sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat Indonesia Emas 2045.